Ya, memang sering saya dengar banyak orang mengatakan bahwa hitung-hitungan hari baik, hitung-hitungan weton ini adalah hitung-hitungan orang kuno katanya ya. Leluhur kita itu katanya ketinggalan zaman ya, bisa dikatakan asal-asalan saja, dan bahkan ada yang mengatakan ini syirik, ini sesat dan lain sebagainya. Percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, nggak usah percaya dengan hitung-hitungan hari baik dan lain sebagainya. Kita saling menghargai saja, kita hormati. Kebanyakan orang-orang di negara kita ini adalah orang-orang yang munafik. Kenapa saya katakan munafik? Kowar-kowar seolah-olah nggak butuh hitung-hitungan hari baik, mengatakan bahwa ajaran-ajaran orang Jawa ini adalah ajaran sesat, ajaran kuno yang nggak berdasar, katanya nyembah Semar dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kan karena pelintiran banyaknya oknum-oknum yang nggak ngerti betul, pura-pura ngerti, sehingga jualan weton, jualan tradisi Jawa dan lain sebagainya. Bahkan asal bisa membaca buku primbon saja sudah jadi dukun, jadi paranormal, jadi orang pintar begitu. Sehingga karena ulah segelintir orang ini tadi, kemudian ada banyak orang yang mengatakan bahwa ajaran Jawa itu adalah ajaran yang sesat dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa banyak orang munafik karena pada kenyataannya banyak sekali kok Mas Yahya orang-orang yang datang untuk minta dicarikan hari baik, bahkan hampir semua, khususnya di Jawa, biarpun Islamnya sudah ndaki, bahkan mohon maaf ini ya, sudah punya santri sing wis nggak bisa dihitung juga, masih juga kok mencari hari baik. Mau menikahkan anaknya itu loh masih bingung untuk cari hari yang baik, masih menggunakan weton dan lain sebagainya. Mau bangun rumah, mau pindah rumah, mau buka usaha, intinya mau punya gawe, punya hajat, ini masih ngitung hari baik Mas Yahya. Bicara tentang weton, nah ini kan sudah jadi tradisi turun-temurun dari leluhur kita ya sebagai orang Jawa. Nah kemudian weton ini kan juga sering dikaitkan dengan sifat karakter seseorang, kemudian bisa digunakan untuk membaca garis kerezekian, bahkan juga digunakan untuk menentukan hari baik Mas. Nah ketika kita punya hajat, misalkan mau menikahkan anak, mau pindah rumah, dan lain sebagainya Mas. Nah kalau menurut Mas Wahyu, makna weton sendiri itu apa sih Mas? Kemudian apakah memang seberpengaruh itu terhadap rezeki, terhadap jodoh, atau bahkan menentukan hari-hari baik Mas? Semisal kita punya hajat seperti tadi itu Mas. Iya, weton ini kan ya ini mungkin khusus ya untuk yang percaya saja, untuk yang percaya, karena segala sesuatu hal ketika kita ini mempercayai tentu akan memberikan dampak atau sugesti atau energi yang berbeda kepada diri kita. Nah, jadi untuk yang tidak percaya, ya tidak ada gunanya mungkin begitu Mas Yahya ya, karena tidak akan saling menghubung-hubungkan. Kalau di Jawa ini untuk orang-orang yang percaya, ketika terjadi sesuatu hal pasti akan dihubung-hubungkan. Ada kaitannya dengan budaya ataupun tradisi di dalamnya. Bicara tentang weton kelahiran, ini kan tradisi Jawa Mas Yahya, artinya perhitungan hari kelahiran berdasarkan kalender Masehi ya, dengan perhitungan pasaran Jawa. Artinya ada hari kelahiran dan ada hari pasaran. Nah ini tradisi daripada para leluhur kita di Jawa yang terus turun-temurun sampai sekarang. Karena orang Jawa ini selalu menjalankan setiap apapun yang diwariskan oleh para leluhur atau nenek moyang, sejauh niat dan tujuannya adalah untuk hal yang baik Mas Yahya. Dalam hal apapun, termasuk tentang perhitungan weton kelahiran ini. Nah, weton kelahiran ini kalau dikatakan seberapa berpengaruh terhadap kehidupan kita, kembali lagi, yang jelas weton kelahiran itu bukanlah penentu daripada kehidupan kita. Mau baik, mau buruk, atau tidak, seperti apapun kehidupan kita. Tetapi weton ini merupakan petunjuk begitu Mas Yahya, untuk kita mempelajari lebih dalam tentang kepribadian diri kita ini. Jadi bisa dikatakan kita mempelajari tentang
keselarasan, keharmonian antara diri pribadi kita dengan alam semesta. Karena memang kita ini sepaket. Jadi para leluhur kita dulu itu tidak asal-asalan begitu loh Mas Yahya. Ya, sampai menemukan perhitungan ini itu tidak asal. Semua mengandung makna, bahkan bisa dihubungkan dengan spiritual Mas Yahya. Jadi sekali lagi, weton itu bukan penentu tapi petunjuk. Tinggal kita mau atau tidak mempelajarinya. Baik tentang waktu, tentang diri pribadi kita, termasuk juga tentang alam semesta ini Mas Yahya. Nah, kalau untuk sifat karakter, apakah memang setiap weton ini memang punya sifat karakter sendiri-sendiri Mas? Apakah memang berbeda antara weton yang A dan B itu, apakah memang punya perbedaan Mas? Iya, pasti Mas Yahya. Kita ini sebagai manusia, nggak usah bicara weton dulu deh. Kita bicara sebagai manusia ini pada umumnya. Kita pasti akan berbeda-beda karakternya. Nah, tetapi para leluhur Jawa ini dulu sudah mempelajari hari weton kelahiran ini berdasarkan unsur-unsur yang ada di dalamnya. Satu contoh begini, satu contoh. Untuk kita atau teman-teman mungkin yang wetonnya itu misalkan jatuh di pasaran Wage misalkan ya. Kalau Wage ini kan unsurnya unsur tanah Mas Yahya ya. Tanah itu berarti keras Mas Yahya ya. Unsur tanah masuk juga ke unsur besi, artinya keras. Makanya sering dikaitkan bahwa weton Wage itu orangnya cenderung keras, keras kepala. Kalau kata orang Jawa itu kaku Mas Yahya. Nah, sedangkan pasaran Pahing misalkan, untuk teman-teman yang pasaran kelahirannya itu jatuh di Pahing misalkan, entah itu Sabtu Pahing misalkan, itu karena unsurnya adalah unsur api sehingga ya amarahnya juga berapi-api Mas Yahya, luar biasa ya. Artinya kalau sudah marah itu wah bisa meledak itu Mas Yahya. Nah, demikian juga yang pasaran kelahirannya Kliwon misalkan. Kliwon ini orangnya lebih bisa menempatkan diri. Artinya dia mudah sekali menerima dan diterima dimanapun. Karena humble Mas Yahya. Bisa berbaur dengan semua. Itu kalau kita bicara secara karakter ya. Bukan hanya tentang karakternya saja. Tapi termasuk juga tentang garis nasib atau garis kerejekian. Yang sekali lagi tentunya bukan weton sebagai penentu mutlaknya, bukan Mas Yahya. Jadi bukan karena weton gitu loh Mas Yahya. Tapi weton ini bisa kita jadikan dasar atau rujukan atau petunjuk lah Mas Yahya. Untuk kita mempelajari diri kita. Sehingga ketika kita mengenali diri kita, ya tentunya kita akan semakin mudah menjalani kehidupan ini. Karena keseimbangan yang terjadi di dalam diri kita itu akan menggambarkan keseimbangan yang terjadi juga di alam semesta ini. Dan itu bisa keurusan pekerjaan atau usaha dan lain sebagainya Mas Yahya. Itu sangat bisa sekali. Bahkan orang dulu mau menjodohkan anak-anaknya saja harus tahu weton kelahirannya. Dicocokkan, dihitung. Ada banyak faktor, ada banyak dasar untuk menghitung itu semua. Dan sekali lagi, ini bukan penentu. Jadi kalau ada orang berjodoh atau tidak, sebetulnya juga jangan sampai kita terlalu paten, Mas ya. Kalau orang dulu oke, karena apa? Karena dengan segala keterbatasannya. Sedangkan zamannya sudah berbeda dengan sekarang. Maka yang ada, kita menggunakan tradisi-tradisi di zaman dulu yang memang baik, yang memang bijak, kita gabungkan dengan perkembangan zaman saat ini gitu Mas ya. Sehingga kita ini nggak dikatakan kolot juga. Jadi ada banyak aspek yang bisa kita gunakan. Jadi kalau weton itu ibaratnya begini. Dari angka 1 sampai 100 misalkan Mas Yahya ya. Weton ini hanya salah satu saja Mas Yahya. Yang mana kita bicara angka 100 kalau nggak ada 1, mungkin nggak genap 100 begitu Mas Yahya. Ada kurangnya. Nah, tetapi bukan karena 1 ini kemudian kita nggak bisa mencapai 100 atau nggak bisa ke 99 itu tadi. Berarti kan masih banyak faktor-faktor lain yang juga bisa berpengaruh. Khususnya tentang
laku kehidupan kita. Lebih ke sana sebetulnya Mas Yahya. Berarti memang ada pengaruh terhadap sifat seperti yang Mas Wahyu jelaskan tadi ya, bahwa tiap weton punya sifat keras, ada yang humble, ada yang suka emosi atau amarahnya mudah terpancing juga ya. Lalu kemudian untuk pekerjaan Mas, nah ini katanya juga berpengaruh. Ini juga berpengaruh terhadap usaha yang pas atau yang cocok. Katanya sih begitu Mas. Apakah memang benar Mas? Kalau untuk pekerjaan, weton kelahiran itu mungkin ini pekerjaan ini berarti kita kerja ikut orang gitu ya Mas ya. Iya. Itu enggak berpengaruh Mas Yahya. Ya kecil lah pengaruhnya. Bisa dikatakan enggak ada pengaruh. Artinya kalau kita ikut orang itu berarti pondasinya kan ikut orang tersebut atau ikut perusahaan tersebut Mas Yahya. Jadi enggak ada dampak apa-apa ke kita, enggak ada masalah. Bebas-bebas saja. Nah, baru akan berpengaruh itu ketika kita membuka usaha. Nah, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya hanya karena sesuai dengan unsur yang ada di dalam diri kita. Misalkan, oh pasarannya pahing. Kalau pahing itu erat kaitannya dengan unsur api. Ya, kalau unsur api berarti kan nggak jauh dari perapian Mas Yahya. Misalkan kita buka usaha kuliner misalkan ya di bidang kuliner yang membutuhkan unsur pengapian dulu dan lain sebagainya. Ini tentu juga berpengaruh. Tetapi saya mau jelaskan begini. Yang membuat pekerjaan ataupun usaha kita bisa berjalan dengan baik ataupun tidak. Artinya bisa sukses ataupun tidak, atau bahkan bisa bangkrut, itu bukan weton penentunya Mas Yahya. Jadi sekali lagi, weton ini bukan penentu mutlak begitu. Weton ini hanya salah satu faktor sekali lagi. Salah satu faktor. Yang mana ini juga bisa memberikan pengaruh Mas Yahya. Nah ketika ini kita kerjakan, kita jalani dengan benar, sesuai semuanya, ya tentu dampaknya juga pasti akan besar Mas Yahya. Sama halnya dengan begini. Kita pakai baju. Baju ini kita mau pakai baju seperti apapun kan sebetulnya bebas-bebas saja toh Mas Yahya. Setiap orang kenyamanannya kan juga berbeda-beda. Tetapi manakala baju ini kita sesuaikan dengan ukuran tubuh kita, artinya pas Mas Yahya. Warnanya sesuai dengan warna kulit kita, ukurannya sesuai dengan ukuran tubuh kita, kainnya sesuai dengan kenyamanan kulit kita atau kenyamanan tubuh kita. Kira-kira dampaknya jadi enak nggak kita pakai? Ya, lebih enak, kemudian dilihat jelas lebih bagus ya. Ya tentunya akan menambah kepercayaan diri kita. Nah sama halnya dengan perhitungan weton ini tadi. Makanya khusus untuk yang mempercayai. Untuk yang tidak percaya ya nggak ngaruh. Karena nggak akan menghubungkan segala sesuatu yang terjadi nantinya Mas Yahya. Tapi kalau udah meyakini tentang hal-hal seperti ini, maka akan sering terbawa di dalam pikiran kita. Atau pola pikir kita. Sehingga itu sangat menentukan. Sekali lagi, kehidupan kita yang kita jalani ini semua berdasarkan apa yang ada di pikiran kita. Ya tentu itu akan mampu menggugah energi yang ada di dalam diri kita yang disebut dengan keyakinan. Jadi dari percaya yakin, kalau sudah yakin maka apapun yang kita jalankan ini kepercayaannya sungguh luar biasa. Sama halnya kayak Mas Yahya semangat begitu misalkan. Karena Mas Yahya percaya dulu. Aku percaya ini, kalau aku ngerjakan ini nanti pasti berhasil. Kepercayaan yang dalam itu akan menjadi sebuah keyakinan. Nah, keyakinan ini akan menumbuhkan sebuah energi. Kemudian energi inilah yang akan memacu otak kita untuk mengerjakan segala sesuatunya dengan tentunya energi yang lebih. Itu tadi Mas Yahya. Jadi, weton bukan penentu, mau pekerjaan, mau usaha, tapi bisa dijadikan rujukan atau pertimbangan. Hanya salah satu faktor saja. Kembali lagi semua tergantung pribadi kita yang menjalankan Mas Yahya. Nah, kalau kita sudah tahu usaha yang cocok untuk kita, lalu kemudian kita punya keinginan buka usaha tersebut, apakah harus ada pertimbangan lain Mas selain
usaha yang cocok ini untuk kita, atau mencari hari baik dulu, atau kita bebas saja Mas, mau membuka kapan saja? Ya, kalau kita bicara pertimbangan, tadi kan saya sampaikan bahwa weton ini hanya salah satu faktor. Tentu faktor-faktor yang lain juga harus kita pertimbangkan, Mas Yahya. Termasuk secara logika saja ini. Faktor apakah kita menguasai tentang usaha tersebut? Kita paham atau tidak? Termasuk faktor bagaimana kita mampu mengelola manajemen usaha itu dengan baik atau tidak. Termasuk juga faktor-faktor SDM dan faktor-faktor yang lainnya. Jadi ada banyak sekali faktor yang bisa kita pertimbangkan. Hanya dengan kita memahami tentang weton kelahiran ini, khusus untuk orang yang percaya, khususnya orang Jawa, itu tentu akan semakin percaya diri begitu aja Mas Yahya. Nah, selebihnya semua ya tergantung kita yang menjalankan. Jadi kalau dikatakan apakah penting juga tentang hari baik dan lain sebagainya, untuk yang percaya, untuk yang nggak percaya ya nggak penting Mas Yahya. Tapi untuk yang mempercayai, ya alangkah baiknya gitu. Kalau kita mempertimbangkan dari berbagai aspek, dari berbagai faktor Mas Yahya. Jadi kita menjalankan segala sesuatu itu kalau sudah diperhitungkan, dipertimbangkan dengan matang, bukan hanya dilihat dari sisi timur, tapi dilihat dari sisi utara, dari sisi selatan, dari sisi barat. Artinya dari semua sisi, ini tentu kan akan jadi lebih bagus kan Mas Yahya. Karena apa? Kewaspadaan kita. Jadi kita itu, orang Jawa itu tidak boleh sembrono Mas Yahya. Harus selalu mawas diri Mas Yahya. Harus selalu hati-hati di dalam melangkah untuk menjalani hidup. Dalam hal apapun itu. Lebih ke sana Mas Yahya. Lalu bagaimana Mas tentang hari baik Mas? Nah, kalau di suku Jawa kan ini dipercayai ya terhadap semua ya, intinya berpengaruh terhadap aktivitas yang kita lakukan. Nah, akan tetapi jika kita hubungkan dengan agama, hari baik ini tidak berlaku Mas. Nah, dikatakan tidak usah percaya, ini kepercayaan yang syirik dari para leluhur. Kalau menurut Mas Wahyu, apakah memang benar yang dikatakan hari baik itu nggak penting untuk kita sebagai manusia Jawa, Mas? Semua kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Kita hargai, kita hormati saudara-saudara kita yang mungkin ya tidak percaya, baik itu yang agama Kristen, Hindu, Buddha, bahkan termasuk yang agama Islam juga ya. Memang sering saya dengar banyak orang mengatakan bahwa hitung-hitungan hari baik, hitung-hitungan weton ini adalah hitung-hitungan orang kuno katanya ya. Orang Jawa, leluhur kita itu katanya ketinggalan zaman. Ya, bisa dikatakan asal-asalan saja dan bahkan ada yang mengatakan ini syirik, ini sesat dan lain sebagainya. Percaya sama Allah, percaya sama Tuhan, nggak usah percaya dengan hitung-hitungan hari baik dan lain sebagainya. Kita saling menghargai saja, kita hormati. Tetapi saya mau sampaikan bahwa pada kenyataannya, sampai detik ini saya bicara, kebanyakan orang-orang di negara kita ini adalah orang-orang yang munafik. Kenapa saya katakan munafik? Kowar-kowar seolah-olah nggak butuh hitung-hitungan hari baik, mengatakan bahwa ajaran-ajaran orang Jawa ini adalah ajaran sesat, ajaran kuno yang nggak berdasar, katanya nyembah semar dan lain sebagainya. Ini sebetulnya kan karena pelintiran banyaknya oknum-oknum yang nggak ngerti betul, pura-pura ngerti sehingga jualan weton, jualan tradisi Jawa dan lain sebagainya. Bahkan asal bisa membaca buku primbon saja sudah jadi dukun, jadi paranormal, jadi orang pintar begitu. Sehingga karena ulah segelintir orang ini tadi, kemudian ada banyak orang yang mengatakan bahwa ajaran Jawa itu adalah ajaran yang sesat dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa banyak orang munafik karena pada kenyataannya banyak sekali kok Mas Yahya. Ya, orang-orang yang datang untuk minta dicarikan hari baik, bahkan hampir semua, ya, khususnya di Jawa. Biarpun Islamnya sudah ndaki ya Mas Yahya ya, bahkan mohon maaf ini ya, sudah punya santri sing wis nggak bisa dihitung juga, masih juga kok mencari hari baik, mau menikahkan anaknya itu loh masih bingung untuk cari hari yang baik, masih menggunakan weton dan lain sebagainya, mau bangun rumah, mau pindah rumah, mau buka usaha, intinya mau punya gawe, punya hajat, ini masih ngitung hari baik Mas Yahya.
Nah, inilah yang saya katakan orang-orang yang munafik begitu, seolah-olah tidak butuh. Kalau kita orang Jawa begini saja Mas Yahya. Orang Jawa itu mempelajari tentang weton, tentang hari baik dan lain sebagainya. Itu sebetulnya adalah bentuk penyelarasan supaya terjadi harmoni antara ruang yang ada di dalam diri kita, artinya ruang kehidupan yang ada di dalam diri pribadi kita dengan ruang yang ada di alam semesta ini. Jadi segala unsur, karena kita nggak bisa pungkiri Mas Yahya, hidup kita ini menjadi satu dengan alam Mas Yahya. Apa yang ada di alam semesta itu ada di dalam diri kita. Makanya buat orang Jawa meyakini betul bahwa di dalam diri kita ini ada 4 unsur. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, dan ada unsur udara. Kalau tidak ada salah satu di antara 4 ini di dalam tubuh kita, tidak akan hidup kita Mas Yahya. Boleh dibuktikan, ini real. Sama halnya dengan apa yang ada di alam semesta. Di alam semesta itu juga ada 4 perkara ini. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, dan ada unsur udara. Kalau nggak ada salah satu di antara 4 ini di alam semesta ini, nggak akan ada kehidupan Mas Yahya. Nah, disinilah orang Jawa berusaha untuk menyelaraskan. Jadi, kalau buat saya justru para leluhur kita itu sungguh luar biasa Mas Yahya dengan segala keterbatasannya. Bahkan orang zaman dulu, saya masih ingat betul, para mbah-mbah saya. Kita itu dulu kalau lebaran, nggak usah nunggu pakai teropong-teropong kayak sekarang nunggu hilal begitu, nggak usah Mas Yahya. Orang dulu itu tahun depan lebarannya di hari apa itu lo sudah bisa tahu dari tahun sekarang. Bahkan mau minta di tahun 2030 pun bisa dihitung dari sekarang. Jatuhnya tepat di hari apa. Nah sekarang ini kan bercampur dengan budaya dari agama. Nah sehingga kita mencari keseimbangannya. Ya orang Jawa yang paham tetap kok. Yang di pelosok-pelosok desa pasti tetap akan berpegang teguh pada perhitungan Jawa kuno Mas Yahya, sehingga masih mengikuti mungkin secara budaya sholat Idul Fitrinya mengikuti sesuai dengan anjuran pemerintah, tetapi untuk selamatan dan lain sebagainya masih tetap mengikuti hitungan orang zaman dulu Mas Yahya. Nah kembali lagi, semua kan tergantung kepercayaannya masing-masing. Kita tidak usah saling menghujat, saling apa ya istilahnya mengolok-olok satu dengan yang lain. Monggo-monggo saja semuanya kita jalankan sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing supaya tercapai yang disebut harmoni kehidupan ini. Supaya tercapai keselarasan di alam semesta ini. Jadi kita jalankan sesuai dengan kenyamanan kita masing-masing Mas Yahya. Karena baik menurut saya belum tentu baik menurut teman-teman. Demikian pula sebaliknya, dalam hal apapun, termasuk tentang hitung-hitungan hari baik, tentang weton kelahiran, yang itu dihubung-hubungkan dengan termasuk perjodohan dan lain sebagainya. Bahkan ada yang meyakini ini bisa digunakan untuk spiritual-spiritual tertentu, misalkan Mas Yahya. Ya monggo-monggo saja, semua kembali kepada kepercayaan kita masing-masing. Sekali lagi, weton kelahiran bukanlah penentu kehidupan kita. Tapi bisa kita jadikan petunjuk untuk kita menjalankan apapun di dalam kehidupan kita.